uzur kita minggu yang lalu, kembali bersama kelas Tauhid, angkatan 3. Kemarin kami baru menulis dan melisting, lebih tepatnya Umi yang melisting. Udah berapa kelas yang dia bikin ya, ternyata kelas Tauhid ini adalah angkatan ketiga, saudara-saudara. Terima kasih tepuk tangannya. Ya, semoga kelas ini, doanya cuma satu ya Om ya, semoga kelas ini istiqomah, tetap awet, jaya di darat, laut, dan udara. Sehingga Amin. kita doakan akan launching angkatan-angkatan yang berikutnya demi kemaslahatan umat dan memasyarakatkan tauhid dan mentauhidkan masyarakat. Itu aja Amin. ininya ya. Ini ngomongin tauhid tapi semoga Niat. nggak kayak pemerintah. Udah, Ya wes, gitu suara saja. Winda keputus-putus Makanya ya. coba open cam deh. Suara aku putus-putus, serius. Serius. Apa hubungannya kayak mana mau suara ente keputus-putus Win, jangan kelakuan deh. Ya, suaranya Ya sudah, makanya open cam aja biar keren. Baik, Mancing Ibu-ibu, aja. terima kasih. Silakan di waktu dan tempat kami persilakan kepada Umi Saidah. Silakan, Hmm. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Kita kumpul lagi malam ini melanjutkan bab 35 kita tentang sabar. Ya, ternyata dia terbagi 2 sesi, saudara-saudara. Baiklah, sekarang kemarin itu baru di tingkatan ridho ya. Ridho yang pertama dan ridho kedua ya. Ridho terhadap keputusan Allah dan ridho dengan musibah yang menimpa. Ya kan? Udah dijelasin belum? Ridho udah tentang sampai mengucapkan kata innalillahi sama alhamdulillah ala kulli. Cakep. Ya Allah. Udah kalau gitu lu gantiin gue diin. jalur rapot, jalur prestasi dia. Oke, baiklah. Jazakumullah khairan kasiron. Kita nyampe ke itu ya, tidak termasuk golongan kami orang-orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian dan menyiru dengan seruan jahiliyah gitu ya. Ya benar. Ini Ya. katanya. Oke. Kalau yang hadis sebelumnya nih yang dibilang ada 2 perkara yang masih dilakukan orang, padahal keduanya itu adalah kufur, yaitu mencela keturunan dan meratapi orang mati. Udah juga ya. Itu belum. Meratapi, ya udah. Ini yang Oh, kedua udah. belum. Udah. Udah. Udah kan? Ya itu. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang eh sebelum kita melanjutkan bab itu, kita bahas dulu tentang meratapi orang mati, tentang tangisan. Kan yang nggak boleh kan anihayah. Ya, aniyahah. Aniyahah itu meratap ya. Artinya niyahah itu meratapi mayat. An naihatu idza lam tatub qabla mautiha. Orang yang meratapi mayat jika dia belum bertobat sebelum meninggal, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalum min min qatironi wa zir'um min jarbin. Orang yang meratapi mayat kalau dia belum bertobat sebelum meninggal, maka pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dengan memakai baju yang berlumuran cairan tembaga dan mantel yang membuat dia gatal. Bayangin, mantelnya berlumuran tembaga itu juga berat, panas. Lalu kemudian badannya gatal-gatal. Jadi arti di sini menunjukkan bahwa aniyah itu dosa besar. Apakah aniyah? Aniyah itu meratapi mayat. Nangisnya nangis ngejer, meraung-raung gitu ya. Itu aniyah. Nah sekarang
Kenapa dia termasuk dosa besar? Karena itu bentuk ketidaksabaran. Karena orang yang ngangkat suara kepada mayat, seakan-akan dia sedang melakukan protes kepada Allah. Mama, kenapa kamu tinggalin aku, Ma? Gitu ya. Ya, itu contoh. Dan itu merupakan dosa besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di sini kita sampaikan bahwa dosa itu tidak cuma berkaitan dengan menzolimi orang lain saja. Kadang-kadang dosa itu bisa datang karena berkaitan dengan akidah. Seperti saat ini tentang aniyaha, yaitu apa? Melakukan hal yang menunjukkan seakan-akan kita lagi protes terhadap keputusan Allah. Sekarang yang harus teman-teman catat adalah ada beberapa perkara yang dianggap aniyaha tapi dia bukan aniyaha gitu. Jadi biar tahu nih teman-teman, kalau misalnya pun namanya kita kehilangan orang yang kita cintai, ya kan, kayaknya nggak nangis nggak mungkin. Nah sekarang apa sih perbedaannya kapan bisa disebut aniyaha dan kapan tidak? Ya, jadi ada beberapa perkara yang dianggap aniyaha, padahal dia bukan aniyaha. Itu judulnya ya, aniyaha. A-N strip niyaha. N-I-Y-A-H-A-H. An-niyaha. Nah, sekarang jangan pukul rata semua yang nangisin mayat itu bentuknya aniyaha. Jangan juga kita ngejudge orang dia sedang melakukan aniyaha. Kenapa? Aniyaha itu kan udah kita tahu di sini sebagai dosa besar. Jadi nggak boleh juga kita langsung mengvonis, ih dia lagi aniyaha. Jangan. Yang pertama, yang pertama tangisan, ya, tangisan. Ini yang hadir di sini semuanya saya yakin nggak pernah yang namanya nggak nangis. Pasti sudah pada nangis semua sering kan? Ngaku nggak nangis, bohong. Mbak Prita sejak lahir sampai sekarang udah berapa kali nangis? Bisa dihitung nggak? Ya, nggak boleh Mbak Prita, Mbak Astari Prita, ya. Siap, Ustazah. Nah, tangisan itu bukan aniyaha, gitu ya. Tangisan itu bukan aniyaha. Karena bisa jadi orang nangis karena sedih dan karena hilangnya rahmat Allah Ta'ala. Ya, jadi tangisan. Tulis di bawahnya ini bukan termasuk aniyaha. Karena kalau nangis-nangis aja bisa jadi karena sedih dan karena hilangnya rahmat Allah Ta'ala. Kadang-kadang saking bahagianya juga bisa nangis, bener nggak? Tanya deh Bu Minda, setelah dia ditinggalin lakinya kerja tugas 2-3 bulan, atau bisa pulang, pasti dia nangis. Nangis sampai happy akhirnya malam ini. Akhirnya dia bawa duit gitu tahu. Ya, jadi Ania ini dia nangis, sedih karena hilangnya rahmat Allah Ta'ala. Nah, kesedihan yang kayak gini ini juga pernah dialami oleh Nabi kita SAW, Nabi Muhammad SAW. Kapan? Ketika beliau pun mengalami ditinggalkan anaknya yang namanya Ibrahim, meninggal di pangkuan beliau waktu masih masa menyusui. Ya, masih masa menyusui. Kalau dalam riwayat disebutkan entah dia 8 bulanan umurnya gitu kalau nggak salah. Kan kalau kita pikir-pikir lagi masa lucu-lucunya ya. Nah, ini Ibrahim alaihissalam. Ibrahim anaknya Nabi Muhammad SAW ini anak dari ibunya namanya Maria Kibtiyah. Nah, ini Ibrahim ini meninggal waktu masih masa menyusui, meninggal di pangkuan Nabi SAW. Nah, kemudian sahabat ada yang nanya, ya Rasulullah, engkau menangis gitu. Terus kata Rasulullah SAW, Innal ainu tadma'u wal qalbu yahzanu walanakulu ila mayardorobana. Jadi bilang kedua mata boleh saja bercucuran air mata, hati boleh saja bersedih, tapi lisan tidak mengatakan apapun kecuali yang Allah ridho. Dan kami dengan perpisahan ini, wahai Ibrahim, pastilah bersedih. Jadi eh, bukan yang namanya soleh atau solehah itu lantas dia kehilangan perasaannya, enggak. Nangis itu fitrah kita. Jadi teman-teman juga jangan jangan menganggap bahwa untuk jadi solehah itu dia nggak pernah nangis, dia nggak pernah marah, gitu ya. Dia nggak pernah ngerasin apapun, berarti dia nggak pernah napas dong. Jadi wanita yang belajar solehah itu
pasti pernah marah, pasti nangis, gitu ya. Nah, di sini waktu Nabi SAW menangis itu dia sambil menggendong Ibrahim ini cucunya yang sedang dalam kesakitan waktu mau meninggal dunia. Maka Sa'ad bin Ubadah ya, Sa'ad bin Ubadah ya waktu itu nanya kenapa Nabi nangis gitu kan. Maka Nabi menjawab, ini namanya rahmat Allah yang Allah berikan kepada hati hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah akan merahmati di antara hamba-hambanya yang saling berkasih sayang. Dengar teman kita sakit, kita sedih. Dengar teman kita dapat musibah, kita sedih. Terus teman kita curhat, sampai segitu tersakitinya, kita kadang-kadang suka nggak sadar ikut nangis ya. Itu rahmat Allah Ta'ala itu. Yaitu rahmat Allah Ta'ala. Dan memang kan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi ada lagi dalam hadis disebutkan mukmin itu seperti satu tubuh. Kalau anggota tubuh yang lain sakit, maka yang lain ikut merasakan sakitnya. Jadi ya kayak teman-teman misalnya kalau udah lambung sakit kemana-mana kan, kepala sakit, badan lemas. Benar nggak Mbak Nova? Kalau udah asam lambungnya kumat gimana Mbak? Udah nggak enak semuanya kan? Nah itu berarti persatuan anggota tubuhnya sangat hebat ya. Nah, pertama yang namanya tangisan itu nggak termasuk aniyaha. Ya, kita udah dapat dalil tadi bahwa Nabi SAW pun menangis ketika anaknya yang bernama Ibrahim meninggal saat masih masa menyusui. Nah, nanti kata-katanya Nabi SAW ntar saya kopasin ke grup itu cakep banget. Al ainu eh eh, ya dibilang apa sih tadi di inal ainu tadma'u wal qalbu yahzanu. Ya walakin lisan la yaqulu illa ma yardorobana. Mata boleh saja menangis, hati boleh saja bersedih, tapi lisan tidak mengucapkan kecuali apa yang Allah ridhoi. Jadi teman-teman kalau sedih nangis aja. Udah nggak tahan nih mojok, nggak ada orang. Anak udah pada tidur, laki kita belum pulang di pojokan dapur sambil pura-pura gongseng-gongseng api di penggorengan nangis. Nangis monggo silakan. Yang penting jangan ngomong yang enggak gitu ya, jangan ngomong ya Allah kenapa begini, jangan. Pokoknya tahan tuh mulutnya, nangis aja dipakai ya. Yang kedua, menyebutkan kebaikan-kebaikan mayat. Jadi di sini kalau ada orang, ketika ada orang yang meninggal, dia bilang, ya Allah tuh orangnya orang soleh banget, ya itu orang baik banget, gitu kan. Boleh, tapi nggak disertai dengan ratapan. Jangan yang gini, kenapa sih kamu harus pergi ninggalin, kamu tuh baik banget, kenapa harus kamu yang pergi, kenapa bukan aku, misalnya. Kan ada ya kadang orang saking saking orang itu baik banget, kenapa harus dia gitu. Nah itu nggak boleh. Udah nangis meratap, udah gitu ucapannya pun seakan-akan protes. Kenapa? Itu kan kita serah Allah, ya kan? Maka itu bukan kalau misalnya dia menyebutkan kebaikan mayat tanpa meratap, itu namanya bukan niyahah. Dan ini boleh. Kenapa? Waktu itu Fatimah radhiyallahu anha waktu ayahnya meninggal dunia, Fatimah pun bilang begini, ya abata, wahai ayahku, wahai ayahku yang telah memenuhi panggilan Tuhannya. Wahai ayahku yang surga Firdaus adalah tempat kembalinya. Wahai ayahku yang kepada Jibril alaihissalam kami beritahukan kematiannya. Jadi dipuji-puji ayahnya itu gitu ya. Terus itu nggak sambil meratap. Sedih mungkin pasti. Perkataan Fatimah ini radhiyallahu anha ini bentuk pujian kepada ayahnya sendiri yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi pujiannya itu nggak disertai dengan ratapan. Maka kalau kita ambil dalil dari situ, berarti memuji mayat boleh. Karena itu merupakan tanda kesedihan. Wahai anak soleh, anak yang kalau disuruh nggak pernah nolak, kalau ke masjid pinter banget, misalnya, nggak pernah nyusahin orang tua, itu boleh. Tapi jangan sambil meratap yang penting ya. Yang penting jangan sampai tinggi suaranya karena itu bentuk meratap. Dan itu kalau udah kayak gitu bentuknya bukan an-niyahah. Ya, kalau niyahah itu jelas-jelas haram teman-teman. Jelas-jelas haram, dosa besar. Kemudian yang ketiga, memberi pengumuman akan wafatnya mayat. Jadi kayak zaman sekarang kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah meninggal sahabat kita, saudara kita, ya, yang terbaik di antara kita, fulanah bla 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 gitu. Ini bukan dalam rangka menyebut-nyebut kebaikannya bukan, dan juga apa? Bukan bentuk-bentuk berbangga-bangga tapi dalam rangka biar
dapat banyak doa. Dan kalau misalnya ini orang tempat tinggalnya masih strategis, siapa tahu juga makin banyak yang datang untuk mensolatkan jenazahnya gitu. Jadi boleh ya. Jadi pertama nangis, tangisannya nggak disertai dengan ratapan tuh boleh. Kedua menyebut-nyebut kebaikannya boleh ya, juga jangan disertai dengan ratapan. Yang ketiga memberitahukan kabar kematiannya ya. Nah, itu jelas ya tadi ya. Kemudian kita ke hadis ini baru deh. Bukan dari golongan kami siapa yang memukul-mukul pipi, merobek-robek baju dan menyuruh dengan seruan jahiliyah. Hadis yang kita temui di halaman 124, yaitu dari Al-Bukhari dan Muslim. Hadisnya marfu. Hmm. Kalau kata-kata laisa minna, ya laisa minna ini kan kalau dalam bahasa bahasa Arab yaitu bukan dari golongan kami. Ya, laisa minna, laisa itu bukan, minna dari kami. Itu maksudnya apa? Bukan orang-orang yang beriman dengan iman yang sempurna maksudnya. Karena kan yang ngomong Nabi kan. Jadi laisa minna bukan dari golongan kami, berarti menunjukkan itu orang bukan orang-orang yang bukan orang-orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Maksudnya berarti ada masih orang beriman yang melakukannya, berarti imannya nggak sempurna gitu ya. Kalau kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata-kata laisa minna ini menunjukkan bahwa perkara yang disebutkan itu adalah perbuatan dosa besar. Ya, dosa besar banget sampai Nabi menegaskan laisa minna. Kayak orang lah ngaku orang itu udah rusak banget, ngerugiin orang, zolim, pokoknya sampai kita bilang enggak, dia bukan teman gue, saking kita nggak mau banget ikutan menjadi jelek karena perbuatan orang tersebut. Di sini eh, apa namanya, kata-kata laisa minna ini kan berarti menunjukkan bahwa perkara itu perbuatan dosa besar, ya. Di antaranya itu yaitu ketika dia ditimpa musibah, dia nampar-nampar pipi, dia robek-robek baju, dia meratap, ini bentuk-bentuk sikap protes kepada takdir Allah. Itu namanya dia lagi protes terhadap takdir Allah. Kenapa? Kan Islam udah ngajarin kita untuk tidak menunjukkan sikap protes. Ya, itu tadi namanya niyahah. Bahkan, nah ini bedanya Islam dengan agama lain. Siapa yang tahu? Kadang-kadang ada yang makin kencang tangisannya, makin gede dikasih duitnya. Kalau ada yang meninggal. Kalau nggak salah di Korea apa di Cina ya, istilahnya kayak gitu tuh. Nauzubillah ya ya. Nah, sedangkan kalau di agama kita, kita tuh disarankan, dianjurkan banget untuk sabar dengan segala keputusan Allah. Ya, udah sabar dengan keputusan Allah, kita juga harus nunjukin akhlak yang mulia kepada keputusan Allah tersebut. Jadi ada dua, bukan sekadar sabar dengan keputusan tersebut, tapi juga kita kita kasih apa balasan. Sabar itu kan kita diam nih dalam dalam rangka menunjukkan kita nggak protes. Lalu apa yang kita tunjukkan setelah kita berusaha bersabar nih? Kita tunjukin akhlak kita yang mulia di hadapan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita pertama istirja dulu. Kita akuin semua ini cuma titipan. Ya terserah Allah juga lah kalau kapan Allah mau minta gitu kan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu yang pertama. Yang kedua kita sebutin alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kita ngalamin sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka yang dimaksud di hadis ini tadi seruan-seruan jahiliyah itu maksudnya apa sih? Itu tadi di dalam perbuatan aniyaha itu. Orang kalau aniyaha nggak mungkin omongannya cakep-cakep, bener nggak? Contoh deh, kasih kasih aneh satu contoh deh misalnya. Kalau orang lagi aniyaha, kira-kira dia ngomong apa coba Mbak Prita Astari? Ya, ya innalillahi Kalau itu tadi. bukan yang masuknya ke niyaha. Kalau inaya kan kita itu tanda terima. Kan aneh bilang kalau aniyaha itu kenapa dibilang dosa besar, kenapa dia haram? Karena biasa orang kalau aniyaha itu dia omongannya juga pasti jahiliyah gitu loh. Kan makanya di hadisnya kan eh, dibilang seruan jahiliyah, ya kan? Merobek-robek pakaian, menyeru dengan seruan jahiliyah. Jadi orang kalau udah mulai nampar-nampar pipi, robek-robek bajunya, nangis, meratap, pasti dia omongan di mulutnya itu omongan yang jahiliyah. Apa omongan jahiliyah? Contohnya kalau zaman sekarang. Kayak kenapa? Oh, kenapa gitu. Iya, Kayak kenapa mempertanyakan, sih? masih Nah, mempertanyakan yang harusnya memang sudah takdir. kenapa harus kamu, Kenapa nak? harus gue? Kenapa Ya, enggak ibu Kenapa harus saja? gue? Seandainya bisa ditukar mendingan aku daripada kamu, gitu ya. Itu kan jahiliyah kan?
Kalau Iya. kita ngomong jahiliyah itu kan ucapan-ucapan yang bodoh, maksudnya ucapan orang yang Inilah kita, kagak. maksudnya nggak menerima qadarullah gitu ya, Ya, gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan ucapan jahiliyah di hadis ini, maksudnya ucapan-ucapan kayak kayak gitu. Ucapan nggak terima, bodoh. Maksudnya dia nggak menyadari bahwa kalau udah masuk ke irodahnya Allah, ya terserah Allah gitu ya. Nah, eh, sekarang kita lihat lagi di contoh kayak misalnya sebutan-sebutan jahiliyah ini sebenarnya ada juga contohnya ya. Tapi nggak usah lah kita bahas ya. Kita ke ini aja nih. eh Hadis selanjutnya. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba atau yaitu hambanya, maka dia menyegerakan hukuman baginya di dunia. Sedangkan apabila Allah menghendaki keburukan pada seorang hambanya, maka dia menangguhkan dosanya sampai dia penuhi balasannya nanti di hari kiamat. Nah, ironisnya kadang-kadang orang ngerasa dia dengan perbuatan yang kalau kita boleh bilang tidak taat gitu lah ya. Tapi kok dia aman-aman aja ya, lancar-lancar aja ya. Oh, ternyata kalau kita lihat hadis ini, jangan bangga dulu. Ya, bisa jadi dia nggak dihukum sekarang, tapi Allah akumulasikan ntar di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Malahan tuh nggak enak, ya kan? Ada orang yang berbuat dikit aja udah Allah tegur. Ada orang yang sampai rusak aja Allah nggak tegur-tegur. Nah, kalau hati manusia biasa pasti mikir, tuh orang sholat kagak, ngaji kagak, sedekah kagak. Kok kayaknya lancar aja ya hidupnya. Kok gue berusaha sholat, berusaha taat, udah berusaha juga tahajud. Kayaknya sedikit aja gue udah mulai mau napas, tahu ada aja ujian gitu. Nggak boleh banget gue happy gitu ibaratnya nih. Nah gimana itu? Nah ternyata karena Allah pengen dia tuh ada gini, ada hadis bagus banget. Jadi ada seorang mukmin akan ketika Allah udah cinta sama seorang hamba ya, pokoknya dia itu akan ditimpa dengan ujian terus menerus. Ya, terus menerus ditimpa dengan ujian sampai-sampai dia nanti ketika datang menghadap kepada Allah, dia udah bersih dari segala dosa. Karena akibat selalu dirundung dengan segala macam ujian. Datang menghadap Allah dengan diri yang bersih tanpa dosa itu kita pengen banget ya. Cuman bayangin terus dirundung ujian sih yang ngeri juga. Bener nggak teman-teman? Se Wonder Woman-nya kita, cek kita. Pasti Mm-mm. deh. Ya Mau Allah, dong capek banget. diurusin gitu kan. Udah masih mau diurusin gitu kan. Iya, ya. Jadi di sini maksud dari hadis ini apa? Musibah itu kadang-kadang menimpa ya. Itu bisa jadi sebagai bentuk hukuman yang menimpa seorang hamba, di mana musibah tersebut justru bisa menggugurkan dosa-dosa dia. Jadi semakin banyak musibahnya yang menimpa dia, maka semakin banyak pula dosa-dosa yang digugurin. Nah, kan masalahnya eh, nggak semua orang bisa memahami itu gitu. Pak, memahami pun tahu sih gugurin dosa tapi capek ya Allah kasih napas dulu apa bentar misalnya gitu kan. Ngaso dulu apa Nah, ngaso ya Allah ngaso. iya ngaso dulu ya Allah gitu kan. Ya Nah, Allah. kemudian karena yang bikin banyak masalah bagi seorang hamba sejak di dunia sampai di akhirat nanti di alam barzah sampai di akhirat justru karena apa? Karena dosa-dosa. Kalau kita bilang ya Allah mudahkan gini, ya Allah mudah apa namanya selamatkan aku dari dosa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kita minta keselamatan dalam beragama kan. Kita minta loh nih sama Allah. Udah keselamatan dalam beragama, kita minta juga nanti ringan sakaratul mautnya, juga ringan hisabnya. Nah kalau emang pengen ringan di dunia dimintanya dia selamat di agamanya, minta dia diringanin sakaratul maut, minta diringan hisabnya, Allah kasih apa? Allah kasih musibah terus biar apa? Biar justru itu, biar dia itu nggak kena eh, di alam barzah nggak kena siksa, sakar pamotnya gampang, tentar hisapnya juga enteng, karena dia minta apa? Dia kan minta keselamatan di agamanya, makanya setiap dia dikit aja melenceng dari agamanya, Allah pasti langsung tegur gitu. Justru Allah lagi ngejaga dia. Maka kalau kita ngomong soal dosa kan banyak banget yang bisa bikin orang berdosa. Ya enggak? Bisa dari mata,
Bisa dari mata gimana dosanya ya Mbak Rahma? Dosa dari mata, kira-kira apa? Itu iri ya, apa ya? Bisa nggak ngelihat yang Mata sayang. eh, Eh ngelihat eh, iya ngelihat dari orang dari sirik gitu apa ya? Iri iya, gitu. Dengki. dari hasil ngelihat jadi hasad bisa, Mm-mm. ya kan? Terus eh ngelihat sesuatu padahal kita belum jelas apa, kita main cerita aja, tadi gue begini-gini ketemu dia, dia masa lagi di sini 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 gitu. Jadi gibah. Jadi dari mata itu bisa semua kita kerjain ya, nauzubillah. Kemudian dari lisan, terus dari anggota tubuh yang lain. Terus semuanya selamat atau dari hati. Jadi sesungguhnya kalau kita ngomong soal gimana caranya biar kita aman nih seluruh anggota tubuh kita, hati kita, ya nggak bisa juga. Karena apa? Kita nggak akan pernah terlepas dari salah satu dari dosa-dosa itu. Maka kalau kita udah sadar kita nggak bisa lepas dari dosa-dosa tersebut, entah dari mata, entah dari lisan, entah dari telinga, kita ingat lagi hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman. Nih, ini dicamkan banget-banget ya. Wahai hambaku, kamu sekalian selalu berbuat dosa pada malam dan siang hari. Sementara aku akan mengampuni segala dosa-dosamu. Oleh karena itu, mintalah ampunan kepadaku, aku pasti akan mengampunimu. Itu Allah tahu kalau kita itu pasti akan bikin dosa mulu tiap hari. Tiap hari loh ya. Karena Allah bilang kamu sekalian senantiasa berbuat dosa pada malam dan siang hari. Allah tahu, tapi Allah bilang apa? Tapi Allah tetap welcome loh. Ayo datang sini, istighfar, minta ampun, tobat sama aku gitu loh. Jadi selama kita tersadar kita bikin dosa, segera minta ampun sama Allah. Nah nanti setan bisik-bisik di telinga kita, alah, sholat sunat tobat, besok lo ulangin lagi, tobat sambel lu. Jangan terpengaruh dengan bisikan itu. Pokoknya setan tuh pengennya kita tuh putus asa dari ampunan Allah, putus asa dari rahmat Allah. Ini Allah udah janji sendiri kan. Oleh karena itu mohonlah ampunan kepadaku, pasti aku akan mengampunimu. Itu janjinya Allah. Allah yang nyiptain kita, Allah satu-satunya, Allah yang bahkan ngusir iblis, Allah yang berkuasa. Masa Allah nggak kita pegang janjinya? Ya kan, Masya Allah ya. Itu tadi, Allah tuh maha tahu kalau kita tuh nggak mungkin selamat dari dosa setiap harinya. Ya, dari dulu sampai sekarang. Dari mata tadi contohnya, melihat hal-hal yang diharamkan, ya kan? Nah, yang nonton drakor, nggak fokus ke cerita, fokusnya ke opa-opanya, gimana sih? Ya kan? Nah, kemudian aurat-aurat bertebaran kita tonton, terus dosa lisan, ngomong kita bercanda, tapi ternyata bikin orang sakit hati, nauzubillah min dzalik. Ke anak kita, ke pasangan kita, ke media-media sosial, grup-grup segala macem lah. Nah, kalau kita mau introspeksi dosa-dosa kita tuh dari hati aja udah banyak banget. Yang orang nggak tahu aja kita mungkin dosa. Nah, kalau emang misalnya gini, hati kita udah seuzon banget sama si mawar nih misalnya. Tentu nggak benar susun kita. Kita udah yakin banget kalau itu bla 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 bla, ternyata tidak. Nah, kalau emang cuma di hati doang, nggak usah juga terlalu jujur ngasih tahu dia gitu. Mawar, mawar, tahu nggak aku kemarin udah sempat berperasaan begini loh ke kamu kalau kamu tuh bla 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 bla. Bikin sakit hati, bikin perang dunia. Kalau udah memang di hati, udah diem. Kan pakai embel-embel, tapi aku jujur loh. Kamu nggak suka temen Nah, jujur gitu. kalau kalau emang dia gak pernah omongin ke siapapun, kebetulan cuma di hati, udah diem dan dia berusaha hilangin perasaan itu. Ya, kalau diomongin belum tentu isi mawar itu menerima. Kalau di akhirnya jadi sedih, ya Allah, ternyata kamu ya kemarin manis banget, ternyata hati kamu bisa begitu. Besok-besok kalau kamu manis lagi, aku jadi nggak percaya nih benar sampai enggak. Nah, kan ngeri kan, nauzubillah ya. Seuzon pada orang lain, sombong, penyakit hati itu dosa semua. Itu nggak kita sadarin. Sedangkan Allah berfirman di surat Ghafir ayat 19. Ya, surat Ghafir itu mukmin apa mukminun ya? Aneh suka lupa deh, ketuker deh kalau surat Ghafir. Coba dibuka. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat
dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Khianat. Kalau kita ngomong khianat berarti kan ini munafik ya. Dia itu mengkhianati yang terlihat sama orang. Orang melihatnya baik, tapi ternyata di hatinya tidak seperti itu. Itu namanya khianat, orang munafik. Nah, di sini ternyata Allah itu juga tahu pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Artinya ketika kita dapat nikmat juga nggak apa nggak mesti juga semua orang tahu gitu loh. Karena dalam pandangan mata setiap orang kita nggak tahu mana yang pandangan matanya itu khianat. Kelihatannya kayak kagum, mulutnya senyum, tapi Allah tahu pandangan matanya itu pandangan mata beneran ikutan happy sama kesuksesan temennya atau dia lagi membara karena hasad kita nggak tahu. Nauzubillah. Ya. Nah, sekarang saya juga kemarin mikir gini teman-teman. Kan di Ad-Duha dibilang wa amma bi nikmati rabbika fahadis, dan terhadap nikmat Tuhanmu beritakanlah. Ini kadang-kadang jadi dalil bagi sebagian orang untuk mengabarkan nikmat, ya, anaknya lulus lah, dapat hadiah dari suami lah, nggak nyangka ternyata ulang tahunku dikasih ini apa ya, pakai di foto. So sweet banget sih kamu ayang, makasih ya, makasih ayang, tapi di status medsos misalnya lah, ayangnya kagak medsosan, kagak FB-an, terima kasih ayang, sebenarnya ke siapa itu gitu ya. Nah, kalau berdalil kan kita kalau dapat nikmat harus kita beritakan. Ternyata saya berpikir gini dengan pemikiran saya, maksudnya wa amma bi nikmati rabbika fahadis, dan terhadap nikmat Tuhanmu beritakanlah, itu bukan pada nikmat dunia yang sifatnya kayak tadi ya, terlalu pribadi ya, misalnya dapat inilah dapat itulah, tapi lebih kepada nikmat yang sifatnya akhirat dan yang bisa membuat orang tuh terpacu untuk mengikutinya. Itu ya balasan nikmat-nikmat dari Allah, ya, nikmat dari Allah tapi mungkin sifatnya yang lebih ke hal agama. Insya Allah seperti itu. Kayak misalnya apa ya, eh apa namanya, misalnya kayak ih eh, apa namanya, padahal ngasih ngasih cuman iseng, padahal itu tadi sebenarnya juga nggak kepikiran lah, tuh begitu dikasih tuh orangnya bilang alhamdulillah makasih ya, tahu aja gue 3 hari lagi nggak makan makan, emang nggak punya duit misalnya, itu boleh tuh. Oh ternyata itu ya kalau yang dibilang eh apa namanya, kita dosa besar kalau kita sampai tidur dalam kondisi kenyang sementara tetangga kita kelaparan. Kenapa saya ngomong kayak gini? Kemarin tuh saya nyampein beras titipan dari temen. Terus ada single parent nih lagi datang ke rumah. Terus saya kasih tuh beras. Dia ngomong gini, Alhamdulillah, makasih, makasih ya. Saya tuh 3 hari ini makannya bihun doang sama anak-anak, kata dia gitu. Sampai ayam bener ya, astagfirullahaladzim gitu kan. Kadang-kadang dia bahkan Indomie satu aja dibanyakin airnya. Itu yang kayak gitu masih ada teman-teman. Jadi Masya Allah, eh, karena nah, di situ saya mikirnya gini, ini nikmat Allah ya, yang dimana kadang-kadang hambanya itu berbuat, dia nggak tahu itu akan sampainya ke siapa, tapi Allah gerakin hatinya, misalnya naruhnya di pos sini, nyampainya ntar kemana-mana, dan ternyata itu juga orang sangat membutuhkannya kayak gitu. Ya Masya Allah lah pokoknya ya, emang kalau Allah udah ngatur mah, wallahu khairul makirin. Kemudian kita ngomong lagi soal dosa. Dampak paling kecil dari dosa itu adalah hati menjadi hitam. Coba nih, mumpung kita lagi ngomongin hati, teman-teman, kalau boleh saya kasih PR. Kertas apa namanya Mbak Rahma di sekolah kalau yang dipakai buat prakarya anak-anak yang warna-warni, namanya kertas apa deh? Origami. Kertas origami kan ada yang ukuran agak gede ya. Oh, ada si Concord apa ya? Bukan sih, pokoknya bikin deh dari origami. Kan kadang ada yang dulu kan ukuran kertasnya kotaknya kotak-kotak kecil-kecil tuh, tapi ada yang Ada yang besaran eh deh sih. nah, nah, coba teman-teman PR ya, cari yang warna merah kertas itu atau pink terserah. Kemudian bikin gunting menjadi bentuk hati, ya love gitu. Tempel di bukunya. Ini saya minta tolong Mbak Rahma catetin PR teman-teman sekelas. Nggak usah disetor ke saya, nggak usah, ini buat muhasabah teman-teman sendiri. Tempel di bukunya nih malam ini. Sama sediain spidol item. Kapan teman-teman ngerasa habis bikin dosa, kasih titik aja di situ. Nah, kita lihat tuh, dia bertambah banyak itu cepet apa lambat. Kejujuran diri sendiri aja ngisi itu. Boleh tuh buat muhasabah diri sendiri. Tiap minggu aja dicek. Dia kapan hampir penuhnya. Ada yang belum 1 hari udah penuh. Waduh gila.
Coba ya bikin seperti itu. Nah, saya kemarin kepikiran kayak gitu. Kita titiknya sendiri. Jadi kita buat muhasabah diri sendiri bahwa kita kalau kita lihat kadang-kadang tuh lebih ngefek daripada nggak kita lihat, benar nggak? Ya Allah udah segini titiknya, astagfirullahaladzim baru 2 hari kan gitu kan. Jadi kita bisa bisa lebih aware lagi dengan segala tingkah laku kita. Bahkan hal apapun yang teman-teman rasakan di hati, udah seuzon sama orang, catatnya di situ gitu. Ya, jadi kita bisa lebih hati-hati. Kita pakai dalil hadis dari Nabi SAW. Di sini Nabi bilang, seorang hamba kalau dia melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Siapa yang ngasih titik? Ya siapa lagi kalau bukan suruhan-suruhan Allah kan? Dan apabila dia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, titik itu dihapus. Gitu loh. Tapi kalau dia lakuin lagi, ditambahin lagi. Akhirnya ketutup tuh kadang-kadang hatinya gitu. Jadi ya enaknya begitu. Nah, teman-teman kalau emang udah ngasih titik dan udah ngerasa menyesal dan surat tobat, boleh dihapus juga. Berarti kertasnya itu jadi kertas yang memang bisa di apa bisa dihapus ya. Kayak kertas apa ya? Di Gramedia biasa ada tuh yang Mbak Rahma ya, yang orang suka bikin pakai 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 dijadiin eh time planner gitu deh kayaknya deh. Ya weekly planner misalnya kan itu bisa dihapus tuh. Ntar deh saya kasih contoh insya Allah. Nah, di sini seseorang yang melakukan dosa, maka ke hatinya akan diisi dengan titik hitam. Sedikit, sedikit, sedikit. Lama-lama apa? Apa hal pertama yang akan kita rasakan yang mungkin kita nggak sadar akibat dosa? Ayo, Males sholat, males ngaji. cakep. Susah buat khusyuk, ya kan? Malas beramal soleh. Akhirnya semua keburukan-keburukan jadi enteng kita lakukan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Artinya keburukan yang biasa itu akan mendatangkan keburukan yang lainnya. Maka Allah berfirman di surat As-Saff ayat 5. Surat As-Saff ayat 5. Falamma zaghu azaghallahu qulubuhum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Kenapa Allah nggak kasih petunjuk kepada kaum yang fasik? Karena apa? Orang fasik itu artinya orang itu udah tahu tapi tetap lakuin tuh orang fasik. Kalau orang awam kan benar-benar belum tahu. Kalau orang fasik tuh udah tahu tapi tetap ngelakuin. Makanya Allah nggak kasih petunjuk. Ya, selain mengakibatkan hati kita punya titik-titik hitam akibat dosa, dosa itu juga bisa membuat seseorang membuang-buang waktu. Ya, buang-buang waktu dia. Makanya kata ulama eh, apa namanya? eh, apa buang-buang waktu buang-buang waktu itu sama kematian masih lebih buruk buang-buang waktu. Kalau kematian cuma memisahkan kita dengan dunia, tapi kalau buang-buang waktu memisahkan kita dengan Allah. Itu kata ulama. Karena itu tadi ya dia banyak banyak melakukan dengan hal sia-sia. Nah, kemudian kayak misalnya contohnya nih orang yang minum khamar. Dia minum cuma berapa menit, tapi waktu yang terbuang sia-sia nanti setelah itu adalah bisa berjam-jam. Kan dia mabuk, hilang kesadaran, kan gitu kan ya. Jadi itulah ya. Jadi di sini kalau dibilang dosa-dosa nggak punya pengaruh nggak mungkin. Seseorang harus berusaha untuk menggugurkan dosa-dosanya. Dan kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia menyebutkan bahwa dosa-dosa yang kita lakukan setiap harinya, nah ini boleh dicatat nih. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia menyebutkan dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari itu bisa dihilangkan oleh Allah Ta'ala dengan 10 sebab. Ya, kalau kata Ibnu Taimiyah rahimahullah tuh dosa-dosa itu bisa dihilangkan yang setiap hari kita lakukan ya, itu bisa dihilangkan dengan 10 sebab. Itu nanti adanya di kitab ya, tapi sekarang kita cuman bilangnya itu
Catat dulu kayak gitu ya. Nanti kita sebelum nyatet yang 10 itu sebelum. Mana tuh? Ini nanti pakai kategori soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari itu bisa dihilangkan oleh Allah Ta'ala dengan 10 sebab. Tapi kita klasifikasiin dulu nih sebab-sebab tersebut. Kalau kita udah klasifikasiin, nanti kita bisa dapatin 3 klasifikasi sebab-sebab digugurkannya dosa-dosa seorang hamba. Jadi kita harus tahu biar kita bisa termotivasi. Pertama, kita sebabnya tiga tiga dari sebabnya dulu kita catat. Sebabnya itu berkaitan dengan sang hamba. Jadi sebab yang berkaitan dengan si hamba itu sendiri. Ini 3 klasifikasi sebab digugurkannya dosa-dosa. 1, sebab berkaitan dengan si hamba. Soalnya nanti kan ada berkaitan dengan orang lain, ada berkaitan dengan sesuatu, kayak gitu. Jadi sekarang berkaitan dengan si hamba itu sendiri. Kalau berkaitan dengan dia, kira-kira sebab-sebab yang bisa menggugurkan dosa-dosanya itu yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Pertama apa? Yang nomor 1 paling penting apa? Kalau dia cuma urusannya sama diri sendiri. Dia ini sendiri, dia berdosa. Nggak ada kaitannya sama manusia, tapi dia sendiri. Misalnya dia berzina, dia homer, dia uzon misalnya. Suzon kan kalau suzon tuh nggak diomongin ya, jadi dia itu dengan hatinya sendiri gitu. Kalau kayak gitu berarti kan itu berkaitan dengan diri sendiri, dia belum melibatkan orang lain nih belum. Berarti apa yang bisa membuat dosanya eh, Allah gugurin? 1, bertobat, Taubat, jelas. iya pasti. Ya, Iya. orang yang bertobat pasti Allah akan terima tobatnya tuh. Itu udah janji loh. Orang kalau dia tobat, Allah terima tobat dia. Surat Az-Zumar ayat 53. Surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyallazis isrofu ala anfusihim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Jadi kalau kita dibilang kita suka berlebihan sama diri sendiri, kita dosanya udah kebangetan, udah kelewatan, emang Allah tahu kita itu suka melampaui batas terhadap diri kita sendiri gitu. Tapi Allah bilang apa? Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Masya Allah. Ya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunub jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Jadi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia itu yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gitu. Oke, catat dulu. Hmm. Siapa yang ngerasain hmm, malam ini sama malam kemarin? Siapa yang ngerasain dingin? Saya, Sama, Sawangan tuh udah kayak di Sawangan sama. udah kayak di Kirain saya, Tibet. oh, Iya, kirain saya dingin doang. Om. Kirain saya doang yang uzur. Maksud Anda uzur berarti saya juga uzur gitu. Ini kan nggak apa sih gaya banget sih. Ente Bukan semua jelita. karena di kau buka buka kamera jadi Mbak Siti ikut-ikutan, ntar lagi Mbak Nova tuh kan, ntar lagi Mbak Lutfia, semua akan ramai. Dia kan Menyala dia kan umiku. dia kan Samina Wato anda dia. Kelak gua juga pengen Azumar kesini. 53 lalu At-Taubah 104. Win, gercep kalau anda nyebut ayat langsung cari. At-Taubah Itu lagi 104. nyari. Lagi nyari, sabar, sabar. Ricep dua galak banget dia. Katanya uzur. Apaan tuh uzur? Galak bener. Apa tadi? Tuh kan lupa kan? Azumar, Azumar. Jangan kasih tahu dia, jangan kasih tahu. Lihat aja. Dia.
At-Taubah 104. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang? Tuh Allah bertanya, yang tidak perlu dijawab gitu loh. Ya, kenapa? Karena di antara nama-nama Allah tuh ada At-Tawwab, artinya Allah Maha Menerima Taubat. Nah, kayak istighfarnya cakep yang ini nih. Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca, siapa yang bisa baca sehari 500 kali, lihatlah kejutan akan menimpa hidup Anda. Melotot gitu, serem banget dia. Ini benar Bu, ini benar, dalilnya jelas Bu. Istighfar, siapa yang mendawamkan istighfar, yang memperbanyak istighfar, Allah akan kasih dia jalan keluar dari setiap masalahnya. Allah akan kasih dia rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Begitu Bu. Jadi saya bukan Punten asal surat apa sorry At-Taubah 104 sayang. At-Taubah. Oke, thank you Saya kalau habis error-erroran sama Winda, atau ada bangsanya Mbak Prita Dewi nanya, baru saya nyadar, ya Allah ada Mbak Prita, ya Allah malu gitu. Mentang-mentang saya Kemarin aku ditelepon beliaunya loh di Mekah. Itu Mbak Lin, ini Mbak Prita, beda salah Mbak Lin. Kau mau Mbak Lin. Sekarang kalau orang itu udah tahu nih Allah tuh menerima taubat, Allah udah janji ya teman-teman, yakin nggak? Ini benar-benar Allah yang bilang kalau kita bikin dosa segera minta taubat, aku kan ampunin. Dan Allah udah bilang berapa kali dalam Quran. Dan Allah juga ternyata dalam nama-nama yang 99 itu juga ada At-Tawwab. Berarti kalau orang sampai masih enggan dia bertaubat, berarti dia karena masih terjerat sama dosa-dosanya sendiri. Kalau dia merasa susah banget sih buat tobat, kok kayak hati nggak tergerak-gerak, itu dia harus benar-benar minta ampun sama Allah. Supaya dia bisa, ya Allah tolongin, ya Allah kasih enak dong ibadah, kasih dong bangunin aku, kayak gitu. Itu harus minta. Itu ya. Nah di sini. Ayo kita bangun Mbak Nova dulu Mbak. Mbak Nova, ya Mbak Nova. Selilipit. Aku melihat detik-detik dia ingin ngomong gitu. Halo, ya Allah. Maafin Mbak Nova. Aduh. Semangat Mbak Nova. Lelah. Pulang kerja ya? Udah sore pulangnya tadi maghrib. Mau kita sodorin kopi di asam lambung, salah Kevin. Nggak cocok. Mau dikasih pisang, adanya goreng doang, pisangnya nggak ada. Iya. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak, Mbak Nova penasaran nggak? Kalau bertobat, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, gimana dong? Ayo nanya nggak? Iya. Penasaran nggak? Nanya Mbak. Sekarang kalau misalnya kita yakin nggak kalau kita bertobat, udah yakin keterima nggak tobat kita? Nah kan itu pasti ada pertanyaan kan, apakah orang yang bertobat itu udah memenuhi persyaratan tobat? Bisa nggak tuh? Suasana taubat, istighfar, itu kira-kira bisa nggak? Nah, kita lihat syaratnya. Syarat taubat yang benar. 1, langsung ninggalin maksiat itu sendiri. Misalnya dia maksiatnya apa nih? Nggak bisa banget untuk bangun malam. Ya, atau apa ya? Riba. Ini bukan. Riba. Dia tahu itu riba. Kalau emang dia pengen taubat yang sungguhnya supaya Allah lihat bahwa dia itu benar-benar bertobat, jadi langsung tinggalin itu juga. Beli motor leasing. Misalnya ya, langsung tinggalin maksiat itu. Nah, tapi lo nyengiruin ngomongin motor, dia yang ketawa. 1. Enggak, gue lagi mau niat gimana caranya gue ninggalin itu motor, masih ada cicilannya banyak. Mbak Rahma, ada yang kena loh Mbak Rahma. Kasihan. Ini juga tadi. Nah, ini ada tukang tanaman di rumah juga, di sekolahan juga, aduh. Udah saya bilang dia suruh tinggalin itu, bayar yang satunya, jadi pusing. Saya baru masih chat aja nih orang lagi. Walah, pas banget ya. Jadi 1, meninggalkan maksiat. Yang kedua, menyesalinya dengan benar-benar. Menyesalinya dengan sepenuh hati. Ketiga, bertekad untuk tidak melakukan itu lagi. Jadi bukan yang, ya Allah Engkau Maha tahu deh, aku kalau lagi kayak gini gimana ya Allah, aku kan harus ke Bintaro, ngebekamnya jauh. Itu kayak anak gue lagi berdoa, kalau berdoa
suruh sholat buru-buru gitu kan, berdoanya nggak mau ini, nggak ada waktu. Ya Allah, yang kayak kemarin ya Allah, amin gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah kayak biasa ya gitu. Kadang ya Allah ya kayak biasa ya, ya elah. Nah, Kita pesen insya Allah kalau 3 syarat ini terpenuhi, kalau kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ya penulis buku Ad-Dawa ya, beliau bilang kalau ini sudah terpenuhi, pasti tobatnya diterima, gitu ya. Dan nggak boleh juga orang itu merasa kayaknya tobat gue belum keterima deh nih, nggak boleh. Urusan yang gaib itu nggak boleh kita yang menentukan. Nah, sedangkan kita sampai detik kita menghadap Allah, detik ajal kita menjemput, kita tuh harus dalam kondisi selalu husnuzon sama Allah. Nah, tapi husnuzon lagi-lagi kita kasih tanda bintang. Husnuzon yang kayak gimana? Orang husnuzon yang benar pada Allah itu adalah sambil dia berhusnuzon sambil memperbaiki amal ibadahnya. Itu husnuzon yang benar. Itu ya. Oke, jadi tadi itu yang berkaitan dengan si hamba, pertama dia bertaubat, kedua dia apa? Istighfar. Ya, di dalam istighfar itu orang ketika beristighfar akan diampuni dosa-dosanya. Insya Allah kita udah paham dari bab-bab sebelumnya ya, istighfar itu melazimkan kalau kita istighfar itu eh, tidak melazimkan taubat, karena bisa jadi ada orang yang masih terus bermaksiat tapi dia juga bisa terus beristighfar. Adapun kalau taubat, orang tersebut benar-benar meninggalkan dosa tersebut. Banyak loh orang yang istighfar masih enteng, tapi tetap masih enteng juga bermaksiat. Lo tahu nggak sih si itu tuh astagfirullahalazim, tahu nggak sih dia tuh orangnya bla 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 bla. Astagfirullahalazim sih fasih banget, tapi gibah gitu loh ya, nauzubillah. Oke, itu nggak boleh. Nah sekarang itu ya taubat sama istighfar. Terus sekarang ada yang dibilang amal soleh yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Tadi kan kita apa sih yang bisa membuat Allah Ta'ala menggugurkan dosa seorang hamba, yaitu ternyata taubat dan istighfar. Sekarang ada amal soleh yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Ya, amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa seseorang disebut dengan al-hasanat al-mahiyah. Amalan-amalan seperti ini sangat penting. Kalau kata Rasulullah SAW apa? Apa tadi bahasa Arabnya Afwan? Al-hasanat al-mahiyah. Al-hasanat al-mahiyah. Al-hasanatul mahiyah boleh. Al-hasanatul mahiyah. Nanti Anda kasih ada skemanya kok. Ya. Sekarang catat sebisanya aja. Al-hasanatul mahiyah. Mahiyah, hak gede, maaf. Mahiyah. Nah, di sini ini amalnya sangat penting. Apa nih kira-kira kalau kata Nabi SAW? Ternyata kata Nabi SAW, sholat 5 waktu dan sholat Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu adalah penghapus dosa di antara keduanya kalau dia menjauhi dosa besar. Berarti pakai tanda bintang lagi. Namanya sholat nih, berarti sholat 5 waktu. Kita punya 3 peluang ya. Sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, berarti 1 tahun ya. Kita punya peluang untuk menggugurkan segala dosa-dosa kita selama kita ngerjain amalan-amalan kebaikan di antara tadi ya, di antara sholat 5 waktu, di antara Jumat ke Jumat, dan di antara Ramadan sekarang ke Ramadan berikutnya. Selama jika dan hanya jika kita udah berusaha untuk menjauhi dosa besar. Tuh, itu syaratnya. Kalau dosa besar juga dilakukan, enggak gugur dosa-dosa kecilnya gitu ya. Jadi itu ada syaratnya. Selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Makanya ada lagi sebuah hadis yang berbunyi, iringilah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Jangan sampai ketika kita merasa banyak banget keburukan kita, lantas kita lalu putus asa untuk melakukan kebaikan. Jangan. Enggak lah, siapa aku juga masih banyak dosa. Enggak mau ngasih tahu dia. Enggak bisa begitu gitu ya. Ya kan Mbak Nova? Menyala. Ya. Jadi di sini
kalau orang melakukan amalan-amalan kebajikan, bisa jadi amalan itu menghapuskan dosa-dosa dia. Bukan dosa besar, tapi ya, pokoknya catatannya selama orang ini benar-benar berusaha untuk tidak melakukan dosa besar. Itu bisa kehapus amalan-amalan, kehapus dosa-dosa kecilnya. Maka Allah Ta'ala berfirman di surat Hud ayat 114. Siapa yang udah ketemu terjemahnya, monggo dibaca. Surat Hud ayat 114. Hai Mbak Lutfia, baru lihat ini kita. Mbak Lutfia, ini janjin cadar ya, ini lupa mau. KKI kan, kajian khusus istri. Ya, surat Hud 114. Manusia tempatnya salah dan lupa. Iya, ini lupa 114. banget. 114 ya, Om ya. Dan Surat Hud laksanakan sholat 114. Ya, Ayo, silakan. monggo baca. Baca. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Nah, jadi sholat itu kita lakukan kedua ujungnya, pagi dan petang, ya, yaitu subuh dan asar. Lalu permulaan malam, sholat sunat tahajud, tuh. Atau permulaan malam itu maksudnya mungkin bagi atau isya. Tapi yang jelas, makanya dibilang kalau orang itu suka ketinggalan asarnya, itu ada sih ada yang bilang isyanya atau asar itu munafik. Kalau orang itu selalu ketinggalan asarnya, atau kalau orang itu selalu hilang isyanya, atau lagi bilang kalau melihat orang itu munafik atau tidak, lihat di sholat subuhnya juga. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sini di hadis di surat Hud ini yang dibilang laksanakan sholat pada kedua ujung siang, yaitu pagi dan petang, berarti kan kalau kita ngerjain ada yang bolong, nggak ketemu sampai ujung gitu loh ya, nggak komplitnya sholat kita. Makanya dibilang sholatnya orang munafik, kalau sholatnya itu ada yang hilang. Nah, ini cuma peringatan buat orang yang selalu mengingat Allah. Yang nggak ingat ya terserah gitu loh. Kalau kita ngaku kita orang yang ingat Allah, ayo kerjain, jaga ya. Antara umroh yang satu dengan umroh lainnya akan menghapuskan dosa-dosa. Antara Ramadan satu dengan Ramadan lainnya juga menghapuskan dosa. Demikian pula puasa bisa menghapuskan dosa-dosa. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa karena dia beriman dan ngarepin pahala, maka diampuni dosa-dosanya telah lalu. Masya Allah. Yang punya kebiasaan sunnah Senin Kemis, lanjutin. Yang punya rutinitas ayam ubit, lanjutin. Ya, Masya Allah. Nah, di sini berarti kaidahnya adalah semakin banyak amal soleh yang bisa kita kerjain, insya Allah semakin banyak juga dosa-dosa yang Allah akan leburkan. Nabi bersabda di sebuah hadis, Nabi bilangnya gini, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang bisa menghapuskannya. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Itu Nabi pesan begitu loh. Artinya apa? Kalau udah bisa kayak gitu, takwa sama Allah, bisa berbuat kebaikan, ingat, tetap bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Itu sambungannya keren loh. Apa namanya? Kepikiran nggak Mbak? Kenapa Nabi nyambungnya kayak gitu? Karena orang kalau udah mungkin banyak berbuat kebaikan, ya mungkin kalau sekarang zaman sekarang bisa kita sebut relawan lah, apalah. Kadang-kadang maaf banget, ada yang akhlaknya hilang kepada manusia. Benar nggak, Win? Makanya di hadis itu, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kenapa Nabi mesen kayak gitu? Artinya kalau emang udah banyak kebaikan yang lo perbuat, ingat tetap ya, kalau ngadepin manusia itu ada dengan akhlak yang baik. Jangan lantas merendahkan orang yang mungkin belum hijrah. Jangan lantas menjudge orang yang mungkin melakukan kesalahan kayak gitu maksudnya. Jadi di sini, kalau kata ulama, dosa-dosa itu ibarat najis. Dan amal soleh itu ibarat air yang menghilangkan najis tersebut. Kalau airnya makin banyak, maka najis-najis kecil itu bisa hilang. Ya, itu tadi sebab yang pertama ya. Kalau sebab itu berkaitan dengan si hamba itu sendiri, dia bisa dengan bertaubat, istighfar,
Lalu tadi apa? Melakukan amalan-amalan soleh. Sekarang kalau dia berkaitan dengan selain si hamba, ya. Kalau dia berkaitan dengan selain si hamba itu Si sendiri, hamba. maksudnya ada kaitannya dengan orang lain. Apa kira-kira yang bisa menggugurkan dosa-dosanya kalau kalau dari si hamba ini ada kaitannya dengan pihak lain dari selain dia sendiri? Satu yang bisa dia dapetin untuk gugur dosa-dosanya adalah doa kaum mukminin untuk dia. Makanya kalau Hmm. kalau kayak misalnya orang meninggal ya, sampai sampai ada saya ingat banget Iwan Fals pernah ngomong gini. Iwan Fals dia yakin dia masuk surga. Kenapa? Kan saya pernah baca hadisnya, katanya kalau orang meninggal dianterin lebih dari 40 orang, udah jaminan masuk surga. Saya yakin lebih dari 40 orang, ya iyalah, seleb gitu kan. Cuman kan itu juga bukan bukan patokan Itu juga ya. yang palas ya. Palas aja gitu Hmm. gimana merdu. Satu ya, doa kaum mukminin untuk dia. Kenapa doa kaum mukminin itu Muhammad bisa dibanyain. menghapuskan doa kaum mukminin itu bisa menghapuskan dosa-dosa seseorang dalam sholat jenazah. Makanya keren kalau yang meninggalnya di sana. Nah, kenapa orang ngarepin meninggal di tanah suci? Disolatinya kan Hmm. sama ribuan orang. Banyak. Hmm. Karena Nabi SAW bersabda gini, tidaklah seorang muslim meninggal dunia dan disolatkan oleh 40 orang yang mereka tidak menyekutukan Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doa mereka untuknya. Jadi syafaat ya, doa dari kaum mukminin yang banyak itu jadi syafaat buat si mayit tersebut, masya Allah. Kalau kita ukurnya pakai timbangan perasaan manusia biasa, sedih banget ya, kasihan berangkat ke sono pulang tinggal nama, keluarga nggak bisa ketemu. Tapi ternyata apa yang dia dapetin? Bisa jadi digugurkan semua dosa-dosanya sebab doa kaum mukminin untuk dia. Ya, jadi kalau ada saudara kita yang meninggal dunia, hendaknya kita berusaha menyolatkannya di tempat yang benar-benar orang itu berpegang pada tauhid, ya jauh dari kesyirikan. Karena kalau ada 40 aja yang benar-benar tauhidnya benar, ini syaratnya itu ya, bertauhid ya, bisa nyolatin jenazah tersebut, maka insya Allah itu akan diterima oleh Allah Ta'ala. Selain itu juga, selain itu juga nih ya, ziarah kuburnya, doa yang dipanjatkannya itu juga bisa menggugurkan dosa-dosa orang tersebut ketika orang berziarah kubur. Kan ada doa ziarah kubur begini, Assalamualaikum ya ahlad diyar, minal mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallah bikum la'afifun. Ya, nas'alullah lana walakumul afiyah. Itu doanya orang untuk nengokin kuburan kalau lagi bicara kubur. Semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian wahai penduduk alam barzah dari kaum mukminin dan muslimin. Sesungguhnya kami menyusul kalian insya Allah, dan kami minta Allah untuk kami dan kalian agar diberikan keselamatan. Itu doanya kalau ziarah kubur ya. Mau Panjang amat dicatetin gimana? tuh. Ntar saya catetin di grup Bu, ntar ya. Nah, jadi Hmm. maksudnya kalau udah dari disolatin juga udah banyak yang nyolatin, terus ketika orang ziarah juga diucapin doa, Masya Allah. Doa itu pada akhirnya kita semua akan menyadari bahwa doa itu adalah hadiah yang tidak ternilai harganya sebenarnya. Kalau dulu kan, hmm, apa namanya, maaf ya nggak bisa ngasih apa-apa, cuma doa doang. Kesannya kok doa itu kayaknya receh banget ya, padahal doa itu paling paling mahal loh, doa itu sampai akhirat loh, ya. Berarti ngomongnya, "Udah ini aku kasih yang paling berharga nih, yaitu doa." Terus tentu lo diginiin sama laki lo, gitu ya. Terus doanya juga kalau misalnya khotib ya lagi mau membuka khutbah, biasanya kan juga mendoakan kaum muslimin secara umum. Allahumma gfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, kan gitu kan. Ya Allah, ampunilah dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Itu kalau kenapa hari Jumat kita dianjurkan banyak berdoa, itu karena itu tadi. Karena semua khotib di seluruh dunia itu pasti juga ngedoain kita semua. Jadi saling doa hari itu. Itu benar-benar hari rayanya kita sebenarnya saling memberikan hadiah. Hadiah apa? Hadiah doa. Jadi arti di sini dosa-dosa itu juga bisa digugurkan disebabkan doa-doa dari orang lain. Dan yang lebih utama lagi, kalau yang ngedoain itu anaknya. Ya, kalau yang ngedoain itu adalah anaknya. Nabi SAW bersabda,
iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin wa ilmu yantafa'u bih aw waladun sholih yad'u lahu. Kalau orang meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, aw waladun sholih atau anak soleh yad'u lahu. Anak soleh yang ngedoain kedua orang tuanya. Anak soleh saja kalau dia lupa doa enggak ada manfaatnya. Makanya kalau punya mau anak bilang jadi anak yang soleh yang mereka selalu mendoakan aku gitu, yang komplit. Kenapa ada kata-kata awaladun soleh ya ulahu atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya? Karena banyak anak soleh dan soleha, insya Allah ya. Tapi mungkin mereka juga terlupa untuk mendoakan kita kedua orang tuanya. Maka di sini benar banget ketika Allah berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 90 di situ ada saya lupa persisnya di 88 apa 89 tuh ya. Ada hari di mana anak-anak dan hartamu tidak ada gunanya kecuali yang datang menghadap Allah dengan bawa hati yang selamat. Berarti hati di sini yang selamat yang harus kita bawa. Itu buktinya anak dan harta nggak ada gunanya. Kalau balik lagi ke hadis ini, walaupun dia baik, tapi kalau dia nggak ngedoain kita, nggak ada manfaatnya kan, nggak ada gunanya gitu loh. Ya semoga kita punya anak soleh dan soleh yang selalu mendoakan kita sampai kita ketemu di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, saking hebatnya doa seorang anak buat orang tua, nih, camkan ya, wahai anak-anak yang lagi dengerin di belakang emaknya. Gak ada semua, Bu. Sesungguhnya, seseorang akan diangkat derajatnya di surga. Ini kalau kita ngomong asbabul wurud ini maksudnya penjelasannya gini. Dia diangkat derajatnya di surga, padahal dia punya amalan biasa. Sampai si hamba itu sendiri heran. Kok dia bisa punya derajat ini? Gitu. Orang itu bertanya pada Allah, ya Allah, gimana bisa ini terjadi? Kata Allah apa? Itu karena anakmu selalu mendoakan ampunan untuk kamu. Jadi sebab istighfarnya anakmu untukmu. Insya Allah. Ya tadi ya, jadi pertama doanya kaum mukminin untuk si hamba tersebut. Yang kedua, doa malaikat untuk dia. Ada gitu malaikat doain kita, Win? Mbak Nova? Ada dong. Ada. Ada. Di mana? Ketika di majelis ilmu. Dalilnya? Dalilnya udah ya, saya yang lebih tahu lah. Apalah aku cuma admin. Kayak kalau kita doain orang, malaikat akan bilang amin untukmu juga yang demikian. Nah, itu ada hadisnya ya. Tapi kalau di Al-Qur'an surat Ghafir ayat 7 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai' rahmatun wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa minhum adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Nah, ini dengerin malaikat-malaikat yang memikul aras itu kan namanya hamalatal arsy. Ya, malaikat-malaikat memikul aras. Ya, mereka itu berada di sekeliling. Ya, memikul aras sama malaikat yang berada di sekeliling si malaikat-malaikat memikul aras. Jadi ada banyak nih lingkarannya. Mereka sambil berkeliling sambil bertasbih. Ngapain tasbihnya? Sambil bertasbih mereka memuji Allah. Ya karena mereka memuji Allah dan mereka beriman pada Allah, mohon ampunan untuk orang-orang beriman. Jadi mereka tuh berkeliling tuh sambil doain kita juga, Masya Allah. Apa kata malaikat? Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu. Dan pelihara mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Adnan yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu doanya malaikat untuk orang-orang yang beriman. Menakjubkan banget kan, orang-orang beriman itu ternyata mereka selalu didoakan oleh malaikat. Nah, salah satu caranya biar
kita bisa dapat doa dari malaikat, apa? Ini udah pernah dikasih sih, tapi pasti udah lupa. Man salaka Variasinya untuk tariqon yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqon ilal jannah wa innal malaikatu ya la tasma'u ajnihataha ridho lito libil ilmi. Barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai tanda keridoan kepada si penuntut ilmu itu sendiri. Orang yang berilmu akan dimintakan maaf oleh penduduk surga, penduduk langit dan bumi, hingga ikan yang ada di dasar laut. Masya Allah. Kita nih, ya Allah merinding kan nih. Insya Allah teman-teman, selama kita lagi dalam kondisi nuntut ilmu, ini kan lagi nuntut ilmu. Saat ini, insya Allah, kita lagi dapat doa dari penduduk langit dan bumi, dan sampai ikan-ikan yang di lautan situ doain. Makanya ujiannya berat buat orang nuntut ilmu, bener nggak? Yang offline misalnya bilangnya udah nggak sempet, dibilang Yang jauh lah online apalah, ngantuk banget. jauh lah apalah segala macam, dikasih online bilangnya ngantuk, ngurusin suami, ngurusin anak. Udah deh lihat YouTube aja, kuotanya nggak ada, HP suka gantian sama anak. Ada aja alasannya. Kenapa? Setan nggak mau dia dapat ampunan dari, nggak mau dapat doa dari penduduk langit, penduduk bumi, sampai penghuni lautan. Insya Allah. Tuh, pokoknya teman-teman harus camkan, makin berat ujiannya untuk melakukan suatu amal baik, berarti itu di situ tuh keren banget khasiatnya, manfaatnya gitu. Gitu, Win. Kedua tadi itu ya. Yang ketiga, amal soleh yang dikerjakan orang lain untuk dia. Pertama, doa dari orang lain. Kedua, doa dari malaikat. Ketiga, pahala atau amal soleh yang dikerjakan orang lain untuk dia. Apa itu? Orang sedekah atas nama kita, berkurban atas nama kita, misalnya. Makanya di hadis sahih juga disebutkan seorang pemuda ketika dia bertanya pada Rasulullah SAW, ibuku sudah meninggal dan dia nggak ninggalin wasiat apapun gitu ya. Tapi adalah ketinggalan dia terhadap harta bendanya. Boleh nggak kalau aku bersedekah? Ini sampai nggak dipahalanya ke ibuku? Kata dia nanya sama Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, oh itu bagus banget. Jadi ketika dia bersedekah, dia bilang tuh untuk ibunya yang sudah nggak ada itu. Jadi teman-teman kalau mau cari amalan yang gimana caranya biar bisa nyampe ke orang tua yang udah nggak ada, atau nenek yang teman-teman sayangin, pengen banget ngasih hadiah, sedekah atas nama mereka, itu insya Allah langsung sampai. Ya, misalnya kita nih seseorang meninggal dunia, lalu anak-anaknya dia badal haji India, badal umroh India, masya Allah. Jadi di sini intinya amal ibadah atau amal soleh yang dilakukan oleh anak kita atau bahkan orang yang nggak kita kenal sama sekali, selama mereka beramal dan diniatin pahalanya untuk si mayit itu pasti sampai. Ya, dan pahala-pahala yang disampaikan itu bisa gugurin dosa-dosa dia gitu. Masya Allah kan. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, syafaat dari Nabi SAW. Itu juga bisa membuat dosa-dosa kita gugur. Di sini di sebuah hadis Nabi SAW bersabda, setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Dan sungguhnya aku menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Jadi semua nabi udah dikasih tuh. Kayak orang dibagiin sesuatu, semua nabi udah pakai. Tapi nabi doang yang nyimpen banget itu doa. Disimpan, pokoknya dia hati-hati banget. Dia memakainya kapan, dia nggak sembarangan. Kenapa? Dia nyimpen itu, dia akan pakai sebagai syafaat buat umatnya nanti di akhirat. Insya Allah di hari kiamat ya. Dan insya Allah syafaatku akan mencakup mencakup orang yang mati dari kalangan umatku yang tidak mensyirikkan Allah dengan suatu apapun. Artinya di sini syafaat Nabi itu cukup buat semuanya umatnya. Tapi syaratnya satu, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Sedangkan yang namanya syirik itu urusannya di mana, teman-teman? Di hati kan? Makanya setan bekerjanya selalu di dalam hati. Karena setan nggak mau kita dapat syafaat Nabi. Setan nggak mau kita bawa hati yang selamat ngadep Allah.
Gitu loh. Setan nggak mau kita itu tuh taat ibadah. Dibikinlah malas, dibikinlah kita perasaan kita nggak enak. Ntar, udah sholat belum yang? Ntar gue sholat kok hati gue udah enak karena gue bete. Nah, misalnya. Itu kayak pembicaraan tukang ketoprak dan abang ojek. Gimana tuh? Ya itu tadi. Gue ngeliat di mana ya, di IG apa ya. Ceritanya satunya abang ojol ini suaminya istrinya tukang ketoprak kayak gitu ngomongnya, yang sholat dulu yang ntar kalau gue udah enakan karena gue udah bete gitu, sumpah kan persis banget kita Ih, nih. padahal gue nggak pernah lihat itu loh. Padahal gue nggak pernah lihat itu loh. Keren banget ya gue, astagfirullahaladzim. Maka, kalau kita pengen dapetin syafaat Nabi, ya biar kita diampuni dosa-dosa kita, caranya gimana? Jangan sekali-kali berbuat syirik. Jangan sekali-kali berbuat syirik. Itu catat banget teman-teman. Itu satu kata-kata itu. Jangan sekali-kali berbuat syirik. Nah, itu apa aja kita dapat insya Allah selama itu nggak kita kerjain. Bersihkan diri kita dari kesyirikan sekecil apapun. Kenapa? Banyak orang yang belajar, udah belajar tauhid, tapi hatinya masih terjangkit kesyirikan. Apa yang paling rentan? Ria, ujub, ya kan? Ntar saya kasih videonya ntar. Ini cakep banget videonya. Nah, sekarang berusahalah supaya kita tuh bisa meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Ta'ala. Nabi bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk umatku yang berbuat dosa-dosa besar. Maksudnya apa? Bukan syirik. Gitu ya. Jadi maksudnya walaupun dia dosanya besar, selama dia nggak menyentuh area syirik, syafaat Nabi dapat insya Allah. Tadi ya, sebab yang datang dari diri sendiri. Kedua, sebab yang ada kaitannya dengan di luar si hamba tersebut. Sekarang tiga, sebab yang datang dari Allah. Ini kita masih koridornya ampunan dosa ya, atau amalan yang bisa gugurin dosa-dosa. Ini terakhir nih dan yang paling utama, sebab-sebab yang datangnya dari Allah Ta'ala. Ada sebab-sebab penggugur dosa yang murni datangnya dari Allah. Ya, sebab-sebab yang bisa gugurin dosa-dosa kita yang ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Di antaranya apa? Misalnya satu, kita kasih judul dulu sebab-sebab di dunia. Nah, sekarang saya ajakin teman-teman untuk membayangin. Kira-kira apa yang kita alami di dunia ini yang kita tahu balasannya adalah digugurin dosa-dosa kita. Ayo. Memaafkan orang lain. Birrul walidain. Itu amal soleh ya. Itu amal soleh. Itu dari kita loh. Birrul walidain, memaafkan itu dari kita. Ini yang datangnya dari Allah murni langsung. Sakit. Yang kita nggak bisa tolak. Sakit. Iya. Sakit kan? Nah, bisa jadi dia itu tobat, istighfar, bahkan dia bikin amal soleh, tapi dosanya nggak bisa kehapus seluruhnya. Maka Allah kasih opsi apa? Jadi gini loh, ada sebuah hadis yang bunyi gini. Ketika Allah pengen ngambil pahala dari seorang hamba, ada kalanya pahala itu nggak mencukupi. Kalau bahasa kita, maaf ya, maksudnya saya bukan meremehkan isi hadis, tapi kalau pakai bahasa kita kayak kita nyetor tapi setoran kita nggak cukup gitu loh. Maka Allah kasih ujian, ya Allah akan kasih ujian di mana ketika kita menerima ujian tersebut dengan sabar, maka Allah bisa ambil pahala sabar dari kita buat mencukupi pahala yang tadi di Allah kumpulin gitu. Ya, ada remedial, sakit, ujian kayak gitu. Bahkan ketusuk duri pun kan gitu, gugurin dosa-dosa juga. Ya, jadi di sini dan kita ngaku kadang-kadang dosa itu ada yang kita ingat, ada yang enggak, karena saking banyaknya dosa-dosa kita, saking banyaknya kita bahkan kadang-kadang merasa nggak punya dosa. Ya Allah, dosaku apa sih, astagfirullahaladzim kayak gitu. Maka di sini di antara rahmat Allah Ta'ala buat hambanya adalah Allah akan kasih musibah kepada si hamba yang dengan musibah itu akan menggugurkan dosa-dosa dia yang ternyata emang nggak bisa gugur langsung dengan amal solehnya gitu loh ya. Entah dengan istighfarnya atau dengan puasanya dia, bisa nggak ada yang belum kehapus kecuali ketika Allah kasih sakit. Contoh misalnya gini, di sholat rajin,
ngajinya rajin, banyak, terus istighfarnya segala macam. Tapi kan mungkin dia itu kata-katanya selalu kasar misalnya ke pasangannya, misalnya ke suaminya. Ya kayak contoh kasus yang pernah saya ceritain, teman-teman saya mengalami sakit kanker darah kan, Masya Allah, Allah kasih kesembuhan. Bahkan dia sekarang bilang, aku bersyukur kalau nggak sakit itu aku mungkin nggak akan menyadari, aku mungkin nggak akan sampai di sini gitu dia bilang. Berarti kan tandanya Allah sayang sama si hamba tersebut. Alhamdulillah, alhamdulillah emang dia sembuh, Masya Allah gitu ya, barokallahu fiha. Nah di sini artinya setiap sakit yang kita derita, hatta pun cuma demam, ya, hatta pun demam. Di sini Nabi bersabda, janganlah kamu mencela demam. Karena penyakit demam itu dapat menghilangkan kesalahan atau dosa-dosanya anak Adam. Seperti halnya alat pandai besi membersihkan karat-karat besi. Kan kalau karat-karat besi yang bisa bersihin pak alatnya mereka juga kan, bukan kita nggak bisa asal gosok, tapi pakai alat sih pandai besi baru tuh karat besi bisa hilang. Nah itu tadi bahkan demam pun bisa ngegugurin dosa-dosa, Masya Allah. Mbak Nova di mute sayang. Jadi di sini Jadi di sini Nabi juga bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusibu minhu." Barang siapa yang dikehendaki Allah akan kebaikan, maka Allah akan uji dia. Jadi kadang-kadang ujian tuh bentuk Allah tuh emang ngejaga dia. Mungkin penampakannya pahit, ya, berat. Tapi kalau itu dia bisa lalui, dia akan tahu bahwa syukur ada ini, ujian ini. Kalau enggak, mungkin di depan sana lebih buruk lagi yang akan dihadapi. Gitu ya. Tapi Nah, ya. kalau sakit misalnya tapi nggak sabar gitu, malah jadi marah-marah, terus Nah, itu berlaku itu juga nggak? itu jawabannya di Ar-Ra'd ayat 11. Pertama kasih dalil dulu ya. Itu jawabannya kita pakai dulu landasannya Ar-Ra'd ayat 11. Maksudnya apa di sini? Di sini ada kerjasama antara Allah dengan hambanya. Allah udah janjiin nih, sakitmu itu bisa gugurin dosa, tapi pakai tanda bintang. Apa? Ikhlas dulu, terima dulu, ridho dulu. Ya, di Ar-Ra'd ayat 11 itu kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Allah nggak akan merubah nasib suatu kaum sebelum dia berusaha merubahnya sendiri. Artinya ketika dia sakit, dia berusaha nggak untuk memahami dulu bahwa ini dari Allah. Kan kadang-kadang orang sakit itu kalau di ngeluh-ngeluh aja, dia justru jauh dari kesembuhan, bener nggak? Ngeluh, marah-marah, malah makin banyak sakit dia. Kalau dia memang pengen sembuh, dia cari tahu dulu. Cari tahunya maksudnya kayak contohnya apa ya, perbaikin dulu hubungan dia dengan keluarganya dulu yang terdekat. Biar apa ya, kalau udah enak hubungannya kan bisa ngomong, aku begini nih rasanya, harus apa ya? Coba kita cek dulu yuk nih ke dokter ini, kita ketahuan sakitnya apa, jadi tahu harus kemana. Itu petunjuk datang loh. Nah ini kaitannya dengan hadis dalam usul iman. Seorang hamba ketika diuji oleh Allah dan dia tahu ini datang dari Allah, maka dia ridho, maka Allah ridho padanya. Sebaliknya, ketika si hamba dikasih ujian dan dia marah, maka Allah pun marah sama dia. Berarti kalau tadi Mbak Rahma bilang, apakah semua orang sakit langsung dapat pengguguran dosa-dosa? Tidak. Kembali dulu kepada si penerima sakit ini. Jadi ketika dikasih sakit nih, kalau lihat dulu, dia nerima nggak? Dia terima, dapat pengguguran dosa-dosa. Jadi kalau dia nggak terima, ya nggak dapat. Jadi kembali lagi pada respon si hamba. Dia tahu ini datang dari Allah, dia ridho, Allah ridho sama dia. Jadi pakai tanda bintang ya, bukan yang setiap sakit langsung kayak kita dibagiin kupon. Mana yang sakit, tak 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 dibagiin enggak. Tapi dilihat dulu dia sabar enggak. Gitu. Kayak ada lagi yang bilang, Kalau bentuk maaf. kenapa? Kalau bentuk tidak sabarnya itu mungkin sabar kali ya. Dia maunya tuh sabar, cuma mulutnya tuh memang terbiasa ngeluh gitu ya. Aduh, aku mah sabar dikasih sakit ya. Gitu tuh masuk mana tuh kayak gitu. Belum Aku sabar. lagi deket sama orang yang ngomong, aduh sabar banget, gue tuh ya ampun, ya coba bagus banget ya Allah milih gue, berarti kan gue bisa ya gitu. Tapi dikeluhkan melulu, tapi bener ucapannya nggak ada yang salah gitu, cuma terucapkan gitu. Jadi gue cuma bengong, Sayang. terus kita Sayang sih. Sayang banget. Apa iya dia ya. nggak pernah ada yang, apakah mungkin dia merasa tidak ada yang tahu keadaan dia nggak ada tempat curhat, maka dia sampai ngomong seperti itu gitu sih ya. Itu harus Digali dipahami lagi ya sih. penyebabnya. Iya iya benar-benar.
baliknya ke Ya, ya. psikologi itu. Kalau dia memang mungkin Iya. punya pasangan yang mungkin nggak pernah mau dengerin dia, orang rumah yang cuek sama dia berusaha kuat tapi kayak nggak ada apresiasi, ya pada akhirnya dia akan ngomong kayak begitu gitu loh. Nah, kebutuhan dasar manusia apa ya? Dihargain kan, dihargain, diterima kasihin kayak gitu. Ya kita doakan semoga orang itu Allah tetap jaga kesabarannya dan Allah kasih dia keringanan dalam ujiannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini di dalam hadis Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran tentang masa depan, dan kesedihan tentang masa lalu, dan tidak juga gangguan orang lain dan kegelisahan, bahkan duri yang melukai dia, melainkan Allah akan hapus semua kesalahan-kesalahannya. Masya Allah. Ini tanda kasih, mau dikasih di grup? Oh, Mau. Bentar. Malah minjem catatan ini dari kemarin gak kasih-kasih. Gak boleh protes, Ada jadi aja. orang harus sabar, harus sabar. Kalau yang nyela paling jago dah. Sabar, Bu. Sabar, Win. Sabar. Senin malam, mana dia? Oh, angkatan 3. Gua sampai lupa merubah nama grup. Dia yang ngerubah sendiri loh. Dicatat, di print, tempel di atas tempat tidur. Oke? Berarti apa kalau kita lihat dari hadis ini? Coba hitung ada berapa musibah di situ. Yang cepat jawabnya, kemarin siapa yang belum saya izin pulsa? Gak ada yang nyetor nama sih. Kasih nama ntar. Bisa. Ada berapa musibah yang ada di hadis ini? Langsung hitung, ayo. Pulsa gocap. Mana sih dia pesen? 7. Ini. Siapa yang jawab tuh? Pelatihan Ya, keluarga. Mbak Prita dapet. Kayak kemarin Mbak Prita juga deh. Bener nggak? Tahu, lupa. Apa kemarin ini di kelas itu kelas Jumat malam. Oke ya. Mbak Prita bener ya. Jadi ada kebanyakan 7. kelas gitu ya, Prita. Mbak Prita ya. Iya Bu, padahal cuman berapa ya Bu ya? Ada 7. Ada 7 musibah, ya 7 bentuk musibah yang bisa dialami oleh seseorang yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Pertama, sakit. Sakit apapun yang menimpa seorang muslim, entah sampai di cuma sekedar pilek, siapa yang pilek hari ini? Winda ya. Pilek, demam, bahata sampai penyakit-penyakit yang besar, ya apalagi asam lambung tuh ya bikin kita suka nggak tenang ya Mbak Nova ya, yang anxiety, capek, mau ngapa-ngapain nggak enak, ya di situ dengan penyakit itu akan menghapuskan dosa-dosanya, Masya Allah. Ya makanya kita dapati sebagian ulama ada yang mengalami penyakit kanker di masa tuanya, itu tidak lain untuk menghapus dosa-dosa dia, biar dia itu nggak ada paul dengan apa tubuh yang bersih dari dosa. Nabi juga pernah ngalamin sakit loh, ya kena penyakit setelah diracun. Ya, kemudian mulai terasa waktu demi waktu kesehatan beliau menurun. Puncaknya adalah ketika beliau hendak meninggal dunia. Sakit itu dapat menghapuskan dosa-dosa seseorang. Artinya kalau kita minta kadang-kadang kita maaf ya saya juga manusia biasa. Maksudnya gini, kita belajar. Ujiannya juga tauhid kita loh. Belajar tazkiyatun nafs, ujian juga hati kita sendiri. Ya masih loh kita ngerasain ya Allah kalau bisa jangan sakit meninggalnya, kalau bisa jangan sakit berat, kalau bisa kan gitu kan ya. Ya memang kita tuh punya ketakutan-ketakutan yang kita minta Allah tuh jagain kita. Maka kita kalau lagi sakit bacanya doa itu kan. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri. Ya dari kejahatan atau keburukan ma'ajidu wa uhaziru. Yang aku temui dan aku takutin. Tuh itu artinya. Pertama sakit, kedua apa? Keletihan. Tuh Mbak Nova keletihan tuh udah letih dia masih nuntut ilmu pula, Masya Allah. Masya Allah, ya benar. Ya, Mbak Atika juga. Maaf ya teman-teman kalau katanya teman-teman yang lain dipanggil Mbak Nova mulu. Maaf nih soal daerah saya terbatas jadi latih kelihatan doang. Ya, keletihan. Orang kalau tidak dalam bekerja, letih karena berpikir, letih ngurus anak, letih ngurus keluarga. Kalau dia yakin ini ada balasannya, dia sabar, itu akan membuat dia tuh dapat dari Allah tuh
dikurangi dosa-dosanya. Ya, keletihan itu bisa mengurangi dosa-dosa dia, menghapuskan sebagian dosa-dosanya. Ketiga apa? Kekhawatiran terhadap masa depan. Gini teman-teman, kan di surat Al-A'raf ayat 16, ya kita balik ke sini dulu ya biar paham. Di surat Al-A'raf ayat 16 di situ iblis bersumpah, dia akan menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat. Dia akan datengin si anak manusia ini dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Benar nggak? Pernah nggak ketemu hadis ayat seperti itu? Ayo lo ayat seperti itu, astagfirullahaladzim. Al-A'raf 16 ya. Itu iblis jelas-jelas bilang akan datangin manusia dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Dia nggak bisa Kayaknya datang dari salah deh, Mak. atas. Nah, Al-A'raf. Karena tulisannya iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Terus Al-A'raf lagi. 16, Terus lagi. 17. 17. Kanan Mbak kiri Dia belakang ya, juga. Mbak Dia kemarin ikut di kelas Jumat malam ya? Iya. Iya, Pasti Mbak aku Dia akan kemarin soalnya menghalangi ketemu. mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Yaitu ayat 17. Nah ini, Al-A'raf 17. sekarang nyambung sama hadisnya. Kita didatangin nama setan dari depan untuk apa, Win? Dibisik-bisikin bahwa langkah ke depan itu serem banget, belum tentu kita bisa, cukup enggak, ada enggak biayanya kita kuliah, ada enggak begini gitu loh. Ketakutan dan kekhawatiran terhadap masa depan itu setan datang dari depan. Kalau setan datang dari belakang, kita dibisikin terus untuk tetap sedih sama masa lalu, nggak bisa maafin, nggak bisa move on, susah ngelupain. Gue maafin tapi gue nggak lupain, gue maafin tapi gue tetap ingat, gue catat. Itu dari belakang setan. Jadi bikin kita dendam sama masa lalu, atau yang dari depan bikin kita takut, cemas sama masa depan. Lalu dari samping kanan gimana? Ketika kita beramal baik, dibisikin dari kanan. Sombong. Nah, entah ria, entah ujub, entah kemudian merasa lebih baik, ya kan? Lo doang paling soleha, gitu ya. Dari kiri, dari dosa, dibikin apa? Udahlah, Nggak ada yang banyakkan dosa, bisa. belum tentu juga diampunin. Udah bisa sekalian aja dah. Nah, astagfirullahaladzim gitu ya. Itu ya kerjaannya sih setan ini. Maka dia datang dari depan tuh buat bikin kita khawatir. Maka doanya itu jangan ditinggalin. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Dari depan itu semua kekhawatiran itu yang muncul karena apa? Kita mikirin masa depan. Ya. Nah, kekhawatiran mikirin masa depan itu, tapi kalau kita tatakin pakai eh, Al-Quran dan Sunnah, yakin sama Allah, khawatirnya maksudnya khawatir gimana nih ntar ke akhir zaman, kok makin begini ya, orang makin hilang urat malunya, jilbab-jilbab bisa joget-joget, kayaknya sekarang kalau pengen dapat itu harus harus gila. Astagfirullahaladzim, gitu kan terasa tuh. Misalnya nih dai-dai yang mikirin umat, misalnya kita pun mikirin anak kita ntar ke depan gimana. Aduh, kalau kamu nggak sekarang mama iniin agama kamu, ngeri nih akhir zaman. Itu kekhawatiran yang berpahala, bukan kekhawatiran yang tadi saya bilang ya, yang tadi iblis bisik-bisikin, bukan. Kekhawatiran yang berpahala itu kekhawatiran mikirin masa depan, tapi dari sisi agama, ya. Kemudian yang musibah yang keempat, kesedihan yang terkait dengan masa lalu. Yang ada nih, ada bagus, ada nggak bagusnya. Yang bagus, kalau dia ingat dosa-dosanya, maka dia jijik dan bersumpah untuk tak ngulangin. Tapi kalau yang jelek apa? Ingat masa lalu, nggak bisa move on, makanya nggak bisa maafin orang, nggak bisa ikhlas sama takdir. Itu yang jeleknya. Yang kelima, musibahnya adalah gangguan orang lain. Nah, ini bukan main. Makanya kita dikasih surat An-Nas dari Allah Ta'ala di Quran paling ujung. Qul a'udzu birabbin nas. Karena yang namanya dapat gangguan dari manusia itu udah pasti. Kadang kita dihina, direndahin, ditipu, disakitin, dikecewain, ditikung. Katanya besti, depannya senyum, belakangnya megang pisau misalnya. Ya. Tapi kalau kita ikhlas, itu jadi gugurin dosa-dosa kita. Masalahnya itu kan berat ya, ditikung, dikecewakan, ya Allah. Bisikan setan nih, cepat amat lo maafin. Jadi mana harga diri lo harusnya bertahan dulu dong. Seenaknya dia
udah enak-enakan sekarang terus dapat maaf. Nah, terus setan juga tuh yang bisikin tuh biar kita nggak memaafkan. Auzubillah summa auzubillah. Kemudian musibah yang keenam di situ apa? Kegelisahan. Pernah nggak teman-teman ngerasain gelisah tanpa sebab? Kalau aku gelisahnya pas tanggal tua doang. Standar Itu ada kan. sebab. Itu ada sebab. Iya makanya kan salah. Oh, Nah, kegelisahan tanpa sebab ini juga termasuk musibah sebenarnya. Ya mungkin kalau kita bisa bilang anxiety kali ya Mbak Nova ya. Yang kita rasain lambung kita, kenapa pikiran kita kemana-mana kan begitu kan. Nah itu persatuan insya erat. Allah. Nah ternyata kalau kita ikhlas nerima kondisi itu, insya Allah itu bisa gugurin dosa-dosa kita. Ya. Yang terakhir, yang musibah ketujuh adalah duri yang mengenai si hamba. Ini menunjukkan bahwa sampai sekecil duri itu aja bisa menghapuskan dosa-dosa kita loh. Apalagi ujian yang berat. Tapi jangan berat-berat juga sih ya Allah gitu ya. Jadi di sini ini dia bentuk-bentuk musibah yang mungkin bisa, yang insya Allah bisa menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Tadi ya sebab yang datang dari Allah Ta'ala langsung. Jadi Allah kasih ujian, Allah kasih sakit, Allah kasih dia ujian sama manusia, Allah kasih dia ujian dengan hatinya sendiri. Itu dari Allah langsung, Allah yang paling tahu gimana cara ngasihnya. Tahu-tahu kita berasa takut aja, tahu-tahu berasa gelisah aja. Nah, ada lagi nih sebab-sebab yang menggugurkan dosa yang disebabkan, yang sebabnya itu antar ada di alam barzah. Ya, di alam barzah. Ini tapi udah jam segini ya. Maaf ya, saya sedikit lagi aja ya. Mbak Nova, bertahan ya. Kamu bisa. Terima kasih masih bertahan Mbak Nova. Masalah ini penting banget nih teman-teman. Serem kita kalau bayangin sekarang. Apa sebab alam barzah? Sebab yang bisa menggugurkan dosa kita di alam barzah adalah apa? Himpitan kubur. Jadi Himpitan? emang dihimpit kubur itu emang udah sunatullahnya. Ya. Bahkan cuman satu yang Rasulullah yakin selamat. Rasulullah bersabda di sebuah hadis gini. Di dalam kubur ada tekanan atau himpitan. Dan jika ada seorang laki-laki yang selamat darinya, maka dia adalah Sa'ad bin Mu'az. Loh. Jadi nggak semua orang dapat gitu ya. Jadi memang himpitan kubur itu sesuatu yang pasti akan menyusahkan kita. Tapi itu juga bisa menjadi sebab digugurkan dosa-dosa kita. Karena himpitan kubur itu bukan azab. Ya, bukan azab itu. Itu adalah kesulitan dan kepayahan yang kita pasti alami dalam alam barzah. Nah, dari kesulitan itu maka insya Allah akan mengurangi dosa-dosa kita. Sama halnya kayak orang meninggal dunia, dia mengalami sakaratul maut, atau dia mengalami sakit dulu, koma dulu segala macam. Ya, bisa jadi karena kesulitan-kesulitan itu Allah hapusin dosa-dosa dia. Gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pulang. Iya. Dari mana jam segini baru pulang? Baru pulang. Anak bujang Oh baru pulang iya. dari mana? Terus ada bapaknya aku. Oh, jangan dibuka dong bajunya itu dong, malu. Buka celana lagi. Kan lagi di kamar mandi. Bukan, Icamnya buka celana, Tante Winda lihat, malu Tante Winda ngeliat Icam. Kan ngeliatin. Dia ngeliatin. Tapi yang mau pakai celana. Oke. Baik teman-teman, alhamdulillah insya Allah. Ini kalau saya lanjutin sebenarnya masih banyak banget, tapi ini nggak bisa saya lewatin. Karena ini masih bahasan sabar. Soalnya kan sabar itu susah, bener nggak? Makanya kita harus tahu setiap potensi yang bisa membuat kita kembali semangat. Kembali semangat itu harus kita tahu. Jadi karena sudah jam 10 kurang 6, teman-teman coba catat ya. Tambahin lagi ya. Catat gini, tadi kan sebab di alam barzah. Sekarang catat sebab di akhirat, tapi kasih tanda panah next gitu. Jadi biar saya hafal catatan saya sendiri. Sebab di akhirat. Berarti minggu depan masih bab 35 ya? Masih session 3, nggak apa-apa kan? Redo nggak? Ikhlas nggak nih? Ini benar-benar bab sabar nih. Sesuai Kan tema. sabar emang nggak pernah kelar-kelar, bener. Ya Allah. Gak ada wisudanya katanya kalau sabar.
Ini benar-benar tema sesuai tema, sabar dan ridho. Nggak ada nachos. Oh, nggak ada ya? Heeh. Ya, tapi perkara dapat. Adanya cuman Ujiannya langsung french terpampang fries. jelas. Oke, Mama selesaiin dulu ya. Ijam Di keluar. sini. Iya. Baik teman-teman, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu lana. Semoga Allah memberkahi kita, semoga Allah memberkahi waktu kita malam ini. Semoga insya Allah dengan kumpulnya kita malam ini, semua teman-teman yang keluarganya lagi sakit, Allah kasih kesehatan, Allah kasih kesembuhan. Yang teman-teman juga mungkin lagi kurang sehat, Allah kasih kesehatan. Kita saling doa, semoga kita semua disehatkan Allah Ta'ala, dimudahkan untuk mendapatkan ilmu bermanfaat, ya enggak, diampuni dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan kita, ya. Terus kita nanti ketemu lagi untuk session 3, bab sabar dan ridho. Aku pengen kasih Sampai sini lihat ada yang mau tanya ilmunya. dulu enggak? Ntar dulu Bang, iklannya ntar. Gak usah pakai nanya gimana? Ini Nanya gimana? saking bingungnya mau nanya apa nih, saya terlalu sabar dan terlalu ridhonya teman-teman nih, sampai bingung mau nanya. Apaan? Gak usah nanya, dimarahin gitu ya. Lihat Mbak Nova, matanya udah 1 watt, Iya benar Mas benar-benar Syah. sabar. Emang sih. Ya, Baiklah, kita cepat Oke, ya. kita percepat nanti kalau tidak ada yang berubah pikiran pengen Baik, nanya. alhamdulillah. Gawat, Iya. Nah, nggak apa-apa, alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiran teman-teman. Alhamdulillah, sangat-sangat bersyukur dan terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk bertahan sampai jam segini. Insya Allah kita ketemu di session 3 bab sabar dan ridho. Semoga teman-teman nggak ada halangan, semoga dimudahkan Allah semua urusannya. Saya serahkan kepada Mbak Winda. Bentar ya, Tante Winda dulu. Langsung kita akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kepada Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya udah bebas.